Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa podcast Mediator yang setia. Hari ini kita kembali akan bicara di PodMed. Seperti biasa, saya host Gilang dalam hal ini akan memandu podcast kita hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Amin. Selamat siang, Bang. Ya, siang. Kita akan bicara tentang sesuai dengan bidang beliau. Beliau adalah seorang kepala bidang bagian di Dinsos Naket Transmore Jambi, membawahi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Kenapa hal ini kita anggap sebagai topik yang menarik hari ini? Karena kita tahu bahwa persoalan tenaga kerja dan dalam hal ini perusahaan, entah itu industri bergerak di bidang apapun, tetap mempunyai posisi tawar yang masih lemah kalau bicara soal upah, soal jaminan, soal hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, artinya di sini ada perjuangan yang terus-menerus dan kontinu dilakukan oleh pekerja untuk meraih atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Nah, dalam hal ini kita telah hadir di sini bersama kita pemirsa PodMed. Kita akan mengulas tentang hubungan ketenaga-kerjaan di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Oke, Bang Amin. Selamat datang, Bang Amin. Ya. Sehat, Bang Amin, ya? Alhamdulillah. Saya dengar kabarnya Bang Amin baru pulang dari Jakarta, ya? Ya. Jadi kita akan bicara tentang Undang-Undang Omnibus Law, Bang Amin. Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja. Implementasinya di Provinsi Jambi, khususnya di Mur Jambi, itu gimana, Bang Amin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, atau yang lebih dikenal itu Undang-Undang Omnibus Law, yang kalau anunya kan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang sudah disahkan pada tanggal bulan Oktober 2020 oleh DPR RI. Itu dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law tersebut menimbulkan keresahan terutama bagi karyawan atau pekerja untuk di Kabupaten Muaro Jambi. Cuma ada dampak yang signifikan untuk Kabupaten Muaro Jambi semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sampai turunan peraturan pemerintah, baik itu PP 34, 35, 36, dan 37. Ya, alhamdulillah tidak terlalu untuk di Kabupaten Muaro Jambi. Tapi kalau untuk provinsi, ya ini sudah dibicarakan kawan-kawan dari Serikat Pekerja, mahasiswa, itu duduk bersama di DPR di provinsi. Dan ini juga sudah disurati ke Kemenakernya kan, terkait dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang lebih kita kenal. Memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sehubungan dengan undang-undang, biasanya kita lebih mengenal itu kan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan. Nah, yang jadi problem Undang-Undang 13 ini kan tidak dicabut, tapi beberapa pasal yang ada di Undang-Undang 13 itu sendiri dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11 atau Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa pasal yang diganti.
Itu terkait dengan permasalahan hak, permasalahan upah, terkait juga sampai dengan ke permasalahan perlindungan untuk para pekerja atau karyawan, juga tentang jaminan sosial mereka. Nah, di situ memang banyak yang dihilangkan hak-hak mereka. Cuma ada beberapa pasal juga menimbulkan seperti hal contoh terkait dengan perlindungan untuk karyawan yang berstatus kontrak atau berstatus PKWT. Kalau di 13 begitu habis masa kontrak selesai. Tapi di Omnibus Law atau di turunan di PP 35 itu akan tetap mendapatkan hak yang disebut dengan kompensasi. Perhitungannya kalau di kontrak 1 tahun kompensasi 1 bulan upah. Kalau dia di bawah satu tahun, katakanlah 10 bulan, itu 10/12. 10/12. Ya, baru dikali upah. Sama seperti halnya untuk pembayaran THR. Nah, cuma beda dengan THR. Itu sendiri kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja terhadap pekerja yang berstatus kontrak. Kalau di 13 itu nggak ada. Cuma terkait dengan hak-hak perhitungan untuk pengakhiran hubungan kerja, di 13 ada uang pisah yang besarnya 15%. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri itu dihapuskan. Nah, cuma yang untuk pesangon, penguang penghargaan masa kerja tetap ada, dan rincian perhitungannya tetap seperti Undang-Undang 13 itu sendiri. Mungkin itu penjelasan yang terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Oke Bang, kalau itu kira-kira sampai hari ini sudah berapa case yang dan meja Bang soal perselisihan ataupun PHK hak-hak dari pekerja itu yang masuk kasusnya ke meja Bang, berapa Bang? Jadi kalau kasus untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2024 ini ada sekitar 7 kasus, sebagaimana atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 13. Kita mengupayakan untuk musyawarah mencapai mufakat. Karena itulah salah satu pasal yang tertuang, baik itu Undang-Undang Cipta Kerja ada, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, itu tetap ada di buku. Dari 7 kasus itu 4 kasus alhamdulillah dapat kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dan kita tuangkan dalam perjanjian bersama atau PB. Yang 3 kasus itu sudah kita upayakan, tapi para pihak sepakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tentang penyelesaian perselisihan hubungan sosial, kita mengeluarkan anjuran. Mekanisme proses penyelesaian itu pertama yang ditempuhkan perundingan bipartit. Yang kalau bahasa kita di Jambi ini perundingan 2 arah. Kalau selesai mereka buat perjanjian bersama, kalau tidak salah satu pihak dapat mengajukan permohonan atau pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau kita di Jambi cuma lebih dominan ke mediator. Nah, mediator itu sendiri kan adanya di Dinas Ketenagakerjaan. Ya, kalau kita di Muaro Jambi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi. Itu juga punya waktu paling 30 hari. Nah, kalau selesai, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan semaksimal mungkin agar itu jangan sampai pengadilan. Iya benar. Nah, kalau memang tidak selesai, kita keluarkan anjuran, silakan para pihak untuk menerima anjuran yang telah kita keluarkan dan membaca, meneliti
Kalau setuju masih bisa kita buatkan perjanjian bersama. Kalau salah satu pihak tidak setuju, kita berikan kesempatan salah satu pihak untuk membuat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, kan berarti kan Kabupaten Muaro Jambi di bawah bidang yang Bapak bawahi, Abang bawahi itu kan sudah hampir 50% ya kasus yang masuk meja Bapak sudah selesai kan? Ya. Nah, kemarin kan kita mendapatkan informasi bahwa ada perselisihan ketenaga kerjaan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan. Ya. Itu dia minta sampai ke medical check up. Apa gimana tuh Bang soal masalah itu? Nah, seperti hal itu seperti yang kita duduk bersama di kantor saya juga sudah jelaskan. Sebenarnya untuk pensiun itu kan ada batasan usia. Itu perusahaan masing-masing memberikan batasan usia pensiun. Ada yang di umur 56, ada yang di umur 58. Terkait usia, mungkin bahasa kita mungkin usia pensiun dini, itu biasanya kan belum mencapai umur 56 atau 58. Nah, itu kalau dibuat di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tentang pensiun dini, ya silahkan. Dengan persyaratan-persyaratan di Undang-Undang 13 atau di Ciptaker terkait pensiun itu tidak ada namanya usia pensiun dini. Dia tetap mengacu kepada aturan di 56 atau 58. Sekarang sudah mengacu kebanyakan di 58 karena menyesuaikan dengan usia pensiun yang diprogram oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau soal undang-undang sendiri sebenarnya ada mengatur tak tentang karyawan sakit, karyawan tidak mampu lagi bekerja, atau itu diserahkan kepada perusahaan untuk mengambil kebijakan tentang pensiun dini itu, Bang? Kalau untuk pensiun dini itu tadi saya bilang ini kembali ke perusahaan. Oh, berarti diserahkan ke perusahaan untuk mengambil keputusannya ya? Ada nggak dibuat di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama mereka? Nah, terus apa persyaratan? Biasanya kalau kita di pemerintah kan ada usia pensiun dini itu kan minimal umur 50, punya masa kerja 20 tahun. Nah, itu syarat. Tapi kalau untuk yang sakit biasanya diatur di dalam undang-undang masalah kerjaan ini. Untuk perawatan, pengobatan ya? Ya, istilahnya ada yang sakit berkepanjangan. Nah, kita katakanlah sakit yang berkepanjangan ini, tapi menurut hasil keterangan dokter belum ada kemampuan untuk melakukan hubungan kerja. 4 bulan pertama dibayarkan upah 100%. Terus 4 bulan kedua turun 75%. Terus sampai 25%, 0% kan sampai terus 1 tahun kan. Setelah itu biasanya perusahaan memanggil pekerja yang sakit tersebut. Ini sudah sakit yang bersifat berkepanjangan dan sudah melebihi 1 tahun. Dan perusahaan tidak mungkin membayar karyawan atau pekerja tanpa bekerja. Nah, itu biasanya diatur. Kalau memang itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter menyatakan ini sakit dan tidak layak untuk melanjutkan hubungan kerja, haknya 2 kali pesangon. Itu tertuang di dalam PP 35. Di PP 35-nya ya? Kalau di 13 juga 2 kali kan sakit berkepanjangan. Itu tetap mendapatkan hak. Nah, itu pesangon, penguang penghargaan masa kerja. Nah, paling di PP 35 kan hilang yang uang pisah, yang 15%. Yang 15%, iya, Cuma tahapan harus tetap kita tempuh melalui perundingan bipartit. Perundingan bipartit untuk musyawarah untuk mufakat itu ya? Dalam perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan, silakan salah satu pihak melakukan pencatatan atau pengaduan ke pengadilan. Tingkat selanjutnya itu biasanya di mediator, mediasi. Oh, mediasi. Biasanya di kabupaten kota itu di dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Kalau tidak juga selesai proses mediasi,
selama 30 hari silakan salah satu pihak setelah anjuran dikeluarkan oleh mediator, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Oke, kalau abang melihat peluang kalau misalnya face to face antara pekerja dan perusahaan dengan masalah yang seperti abang katakan tadi, itu sepengetahuan abang ada yang sampai berhasil atau enggak? Temennya ya, gugatan itu ke pengadilan, ada sampai ke pengadilan, Bang? Berhasil tidak berhasilnya, ada yang berhasil sampai pengadilan, ada yang juga tidak berhasil. Kasus yang pernah kita tangani waktu di Pengadilan Hubungan Industrial Jambi dimenangkan, tapi masih ada proses selanjutnya. Mereka bersiap mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung itu dikalahkan putusan PHI kita. Iya. Berarti bandingnya tadi. Nah, bandingnya dikalahkan ya. Yang jelas saya sebelum itu naik ke tingkat pengadilan, banyak saya sarankan untuk ke kawan-kawan pekerja yang berselisih atau yang bermasalah, carilah solusi yang terbaik. Kalau bahasa puas itu yang cuma punya Tuhan, manusia tidak bakal puas, apalagi untuk masalah keuangan kan. Iya. Nah, karena sudah pasti waktu kita kalah. Kalau keuangan secara tidak langsung nanti kalah juga. Kalah langkah gitu ya. Untuk mundar mandir berproses. Makanya 30 hari di Snaker untuk proses mediasi itu kalau minimal 3 kali panggilan. Iya. Maka panggilan satu kadang-kadang yang pihak dari perwakilan manajemen atau perusahaan kan belum bisa hadir. Kita tempokan panggilan 2. Nah, itu yang jadi problem, jadi lambat, maka di 30 hari. Oh, memang tertuang di undang-undangnya ya, bahwa itu dikasih kesempatan 30 hari prosesnya ya. Oke. Berarti 30 hari itu apakah sampai ke pemanggilan ketiganya atau satu pemanggilan 30 hari? 30 hari itu kita hitung dari proses mediasi pertama. Oke. Berarti 30 hari itu masuklah di proses pengaduan pertama. Ya. Oke. Bukan dari pengaduan, dari proses mediasi. Dari proses mediasi ya. Oke. Nah, kalau misalnya kasusnya gini, Bang. Kalau misalnya ada pekerja yang memang bermasalah dengan perusahaan tapi dipersulit, itu kira-kira perusahaannya akan bisa kena sanksi di mana kira-kira? Atau memang itu manajemen dari perusahaannya aja biasa aja gitu loh, kalau prosesnya dipersulitnya dari pihak perusahaan? Nah, kalau itu kan macam-macam permainan daripada ya perusahaan itu sendiri kan. Kadang-kadang perusahaan kan ada yang merasa jengkel setelah dilaporkan. Ada perusahaan ya oke dicari memang orang penengah. Orang penengah dalam ini kan kami selaku mediator untuk melakukan penyelesaian. Kadang-kadang memang ada perusahaan yang sedikit awam dengan aturan. Mereka bahasanya pakai kacamata kuda kan. Nah, itu mereka menonton. Nah, setelah sampai ke dinas kita berikan penjelasan, mereka akhirnya siap untuk melakukan perundingan. Nah, jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang membandel ya, ada untuk tidak langsung merespon pengaduan dari buruh. Nah, kan dinas abang, bidang abang kan memediasi, urusannya kan untuk mendamaikan atau mencari kata mufakat, kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, apakah itu proses itu bisa sampai memediasinya sampai ke tingkat abang kan di kabupaten nih, sampai tingkat provinsi, apakah masih bisa abang dampingi? Kalau misalnya perusahaannya multilateral atau ada di 2 provinsi yang berbeda. Nah, kalau terkait masalah untuk pengaduan atau pencatatan ataupun permohonan untuk mediasi, kalau perusahaan itu di satu wilayah, itu bisa diselesaikan di
wilayah itu sendiri, katakanlah di Kabupaten Muara Jambi. Kalau perusahaan itu tercatat di 2 wilayah, katakanlah ada di Muara Jambi, ada di kota, bisa mengajukan penyelesaian persisian itu di dinas provinsi. Kota juga tidak punya hak, Muara Jambi tidak punya hak, tapi provinsi yang mengendal. Kalau dia sudah antar provinsi, ada di Jambi, ada di Palembang atau tempat lain, itu lari penyelesaiannya di Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan, ya, karena betul. Terkait 2 posisi perusahaan yang beda provinsi. Ya. Oke. Nah, Bang, sepengalaman Abang kan udah lama di Dinas Tenaga Muara Jambi kan. Tahu Abang berapa banyak kasus yang masuk ke meja Abang, penyelesaian bipatripnya sampai ke mediasi dilakukan, yang memang itu menemui jalan yang mulus gitu. Artinya pihak perusahaan juga sadar diri bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka tidak memenuhi kewajiban. Ada nggak yang sampai kasusnya mulus saja gitu, nah? Penyelesaiannya baik-baik saja? Ada. Sebenarnya itu dilihat dari pokok masalah. Terkait dengan pokok permasalahan yang dilaporkan atau yang naik sampai ke proses mediasi. Kalau saya contohkan itu kasus katakanlah yang melakukan kesalahan berat. Kalau berdasarkan Undang-Undang 13 itu tidak boleh langsung di PHK. Tapi kalau berdasarkan PP 35 itu bisa dilakukan PHK dengan alasan yang bersifat mendesak. Itu tanpa pesangon. Oh, tanpa pesangon. Ya kita juga tidak lari dari aturan yang mengatur kan gitu. Maka kalau itu terjadi, ya saya sarankan ke pekerja, ya kalau tidak bisa minta pesangon, bahasanya minta kebijakan lah dari manajemen. Dan itu saya sampaikan ke manajemen. Apalagi pekerja-pekerja yang sudah bukan sebentar bekerja di perusahaan tersebut. Ya kita mengingat apa yang sudah diberikan pekerja selama ini ke perusahaan. Nah itu aja yang dipertimbangkan. Tidak usah gara-gara kesalahan ini selesai semua, saya bilang, paling gitu. Jadi pertimbangannya lebih kepada nilai, menyentuh nilai kemanusiaannya, Bang. Iya. Jadi ada anak keluarga yang masih harus dihidupi, sementara suami atau pekerjaannya udah tidak punya pekerjaan lagi. Nah, kalau dari sisi perusahaan, Bang, kira-kira mereka punya hak juga nggak melakukan pengaduan ini ke Dinas Tenagakerjaan kalau misalnya pekerja yang melaporkan itu mengarang-arang atau mengada-ngada atau membuat laporan palsu ke Abang sampai ada upaya mediasi, mendadak perusahaan itu melapor ke Abang bahwa ini nggak benar Pak, gini, ada nggak Bang? Kalau itu selama saya di dinas ini, perusahaan yang mengadukan permasalahan itu saya lupa tahunnya, sekitar 2023 atau 2022, ada satu perusahaan. Itu problemnya sebenarnya pengunduran diri ya, dari salah satu karyawan. Setelah melakukan pengunduran, surat pengunduran, meminta pertanggungjawaban atau apa yang sudah dilakukan selama ini, karena akan mengganti bahasanya pekerja baru. Nah, jadi tapi itu selesai, kita carikan solusi kan, kerjanya bersama, selesai, dan pekerja siap akan mengembalikan data-data atau dokumen-dokumen karyawan. Perusahaan kan cuma meminta itu. Iya. Nah, karena itu salah satu rahasia perusahaan. Iya. Yang harus dikembalikan. Masalah hak pekerja, perusahaan juga siap. Iya. Timbal balik lah gitu kan. Ya, alhamdulillah lah kan. Tercapailah jalan tengah ya. Perundingan kesepakatan atas mufakat ya. Nah, kalau misalnya secara undang-undang kan berarti kan posisi buruh selama ini Abang melihatnya apakah masih harus berjuang untuk, kalau UMP sendiri, UMR di Kabupaten Muara Jambi berapa Bang? Kalau untuk UMK Muara Jambi itu sudah 3.172.413 kalau tidak salah. Itu pokok Bang?
Ya, gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Oh, sudah ditambah tunjangan tetap. Oke. Kalau misalnya perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja baru, tapi kemudian upah yang diterapkan itu di bawah standar itu, langkah apa yang bisa diambil oleh pekerja? Nah, kalau itu kami dari dinas kan, saya pribadi atau kami dari mediator agar membayar upah pekerja berada di Kabupaten Muaro Jambi, itu sama aja di provinsi juga itu, di kabupaten juga itu, agar jangan membayar upah di bawah upah minimum, kan gitu. Dan biasanya makanya perusahaan terkait kalau memang ada perusahaan yang membayar upah minimum di bawah upah minimum, kita kan ada dua yang satu kami dari mediator, satu dari pengawas ketenagakerjaan. Oke. Kalau pengawas ketenagakerjaan itu dari mana? Pengawas ketenagakerjaan itu kan juga mempunyai sertifikat dari kementerian. Keberadaan mereka sebelum 2017 ada di kabupaten kota. Tapi terhitung Januari 2017 mereka ditarik ke provinsi. Jadi cuma wewenang provinsi ya? Iya. Tapi bisa melakukan mereka yang akan penilaian, melakukan pemeriksaan itu kebenaran laporan dari pekerja. Apakah memang benar perusahaan membayarkan upah di bawah upah minimum? Apakah benar perusahaan belum mengikutkan BPJS, jaminan sosialnya? Nah, kalau kita tetap melakukan membayar upah, jangan sampai di bawah upah minimum. Jangan lindungi pekerja dengan mengikut sertakan mereka menjadi anggota BPJS, baik itu BPJS TK juga BPJS Kesehatan. Kan? Itu tetap kita himbau dan kita kasih pembinaan. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan yang menggelitik di hati saya, Bang, soal pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin kan sempat kisru bahwa itu bisa dicairkan kalau misalnya pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan itu sampai usia 56 ya, 56 atau 60? 58. Nah, itu apakah berlaku, sudah dicabut atau masih berlaku sampai sekarang, Bang? Itu berlaku. Kalau itu kan program di BPJS itu kan ada 4 program. Kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Oke. Tapi kalau jaminan hari tua 1 bulan, paling lambat 2 bulan itu sudah bisa dicairkan. Tapi kalau untuk jaminan pensiun menunggu sampai usia 58 tadi. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di awal tadi saya bicarakan di pensiun itu bisa diambil. Terkait kalau seandainya pensiun dini, BPJS kan punya aturan, Bang. Dia tetap menunggu di usia 58. Belum bisa dicairkan. Itu yang ya. Kecuali misalnya ada jaminan hari. Ya, kalau meninggal selesai bisa ditarik semua. Ya. Okay. Berarti kan jaminan ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan juga menjamin bahwa pekerja-pekerja di industri-industri yang ada di Muaro Jambi juga mendapatkan hak-haknya. Nah, kalau menurut Abang, misalnya waktu COVID kan itu banyak pekerja yang dirumahkan tuh. Nah, itu ada sampai aduan ke Ketenagakerjaan nggak, Bang? Dengan kejadian COVID itu kita dari pemerintah juga mendapatkan himbauan atau instruksi dari kementerian. Mulai dari jam kerja, lembur, itu diatur oleh ADSE, menteri langsung. Karena waktu itu kan posisi COVID ini kan nggak boleh berkumpul. Iya, ada physical distancing kan. Maka dikurangi pekerjaan. Ada yang dirumahkan cuma upahnya bisa dirundingkan. Oh, ada negosiasi gitu ya. Oke. Cuma kalau tidak dirundingkan, ya kalau harus dibayar upah, kemampuan perusahaan juga menurun kan, karena produksi juga menurun kan. Iya. Terakhir nih, Bang, pertanyaan saya. Kasus persilihan antara perusahaan dan karyawan kan banyak ditemukan di lapangan nih.
apakah mereka terkait pengaduan melalui podcast ini mungkin mereka bisa mendengarkan kan, mendapatkan pencerahan dari apa yang dilakukan oleh Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin mereka mendengarkan, mungkin tidak berada di Kabupaten Muaro Jambi, atau di Sorolangun, atau di Bangko, atau di provinsi. Nah, kalau misalnya khusus untuk pengaduan, bisa diinformasikan tidak kira-kira untuk provinsi hotline-nya nomornya berapa, atau di Muaro Jambi aja itu ruang pengaduannya apa harus ke kantor langsung atau ada nomor hotline yang bisa dihubungi? Kalau untuk Muaro Jambi pengaduan secara online belum ada, cuma kalau ke kementerian ada biasanya, apalagi untuk terkait dengan pengaduan tentang pembayaran THR. Pembayaran THR. Ya, pengaduan secara online itu sudah di-cover oleh kementerian. Karena begitu ada kementerian telepon ke provinsi, provinsi telepon ke kabupaten. Pekerja mana, perusahaan mana yang bermasalah terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya tadi kan. Nah, kalau untuk pengaduan permasalahan yang lain, itu kan ada pengaduan online-nya, cuma kita di Muaro Jambi kan belum mendukung peralatan untuk online. Memang wilayah kita ini agak sedikit jauh, cuma bisa melalui WA saya. Oh, bisa ke WA Bang? Ya. Bisa Bang informasikan ke pemirsa podcast Mediator nomornya, atau nanti kita aja yang ngasih tahu kalau mereka menanyakan ke Mediator berapa nomor WA Bang Amin tuh? Silakan abang aja lah langsung. Oke. Terima kasih Bang ya. Oke, sama-sama. Sudah bicara di podcast, bicara banyak soal ketenaga kerjaan, soal buruh, soal hak buruh, tentang posisi Dinsos Naket Trans Muaro Jambi itu sebenarnya posisi di mana? Karena kan banyak orang melihat Dinas Ketenaga Kerjaan itu kerjanya cuman untuk mendata, tapi tidak sampai melihat bahwa Dinas Ketenaga Kerjaan itu bisa melakukan mediasi, mediator antara pihak yang berselisih. Nah, ini mungkin informasi penting bagi kawan-kawan pekerja dimanapun berada yang setia dan mengetahui atau untuk jaga-jagalah bahwa Dinas Tenaga Kerjaan Muaro Jambi itu selalu berada untuk pekerja Bang ya. Ya. Karena secara posisi lembaga Dinas Tenaga Kerjaan Muaro Jambi itu juga ada untuk memediasi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Itu salah satunya aja fungsinya. Banyak lagi fungsi yang lain, banyak bidang-bidang yang di bawah Dinas Ketenaga Kerjaan Muaro Jambi itu. Nah, saksikan terus podcast Mediator di setiap hari Sabtu jam 2. Mungkin besok kita hadir dengan tema tentang karhutla. Karhutla yang karena sekarang musim kemarau, lagi marak-maraknya spot titik api, cuman sekarang kayak sepertinya pemerintah sudah lebih sigap membangun kantong-kantong kampung-kampung atau desa-desa penyangga peduli kebakaran hutan. Saksikan besok di podcast Mediator hari Sabtu tentang karhutla dengan mengundang satu dari pemerhati lingkungan Warsi, satu lagi juga pemerhati lahan gambut dari Pinang Sebatang. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua menyaksikan terus podcast Mediator. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih Bang Amin. Ya, sama-sama. Oke.